Sahabat Katolik terkini, setiap manusia pada akhirnya akan berpulang. Namun bagi umat Katolik, kematian bukanlah akhir segalanya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setelah kehidupan di dunia, masih ada proses rohani yang dialami sebagian jiwa, sebuah masa pemurnian yang dikenal sebagai purgatorium atau api penyucian. Purgatorium diyakini benar-benar ada, bukan sebagai tempat dalam arti fisik, melainkan sebagai keadaan jiwa setelah kematian, ketika seseorang disucikan dan dipersiapkan untuk memasuki kebahagiaan kekal di surga. Purgatorium digambarkan sebagai tahap perjalanan menuju surga, sebuah masa penyucian yang penuh rahmat, di mana kasih dan keadilan Allah bekerja untuk menyempurnakan jiwa manusia. Namun, siapa sebenarnya yang masuk ke purgatorium? Tidak semua orang yang meninggal akan mengalaminya. Gereja Katolik mengajarkan purgatorium diperuntukkan hanya bagi jiwa-jiwa yang meninggal dalam kasih karunia Allah, tetapi masih memerlukan pemurnian sebelum layak bersatu dengannya di surga. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan, semua orang yang meninggal dalam kasih karunia dan persahabatan dengan Allah, tetapi masih belum sepenuhnya dimurnikan, sungguh dijamin akan memperoleh keselamatan kekal, namun setelah mati, mereka mengalami penyucian, agar dapat mencapai kekudusan yang diperlukan untuk masuk ke dalam sukacita surga. Penjelasan ini menegaskan bahwa purgatorium bukan hukuman, melainkan bagian dari proses menuju keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Sementara itu, Ensiklopedi Katolik menyebut purgatorium sebagai suatu keadaan hukuman sementara bagi mereka yang meninggal dalam kasih karunia Allah, tetapi belum sepenuhnya bebas dari dosa ringan atau belum menunaikan pemuasan atas pelanggaran mereka. Artinya, purgatorium adalah tanda kasih dan keadilan ilahi. Kasih karena Allah memberi kesempatan bagi jiwa untuk dimurnikan, dan keadilan karena setiap akibat dosa tetap perlu disucikan sebelum seseorang layak memandang wajahnya di surga. Untuk menggambarkan maknanya, gereja sering menggunakan perumpamaan pakaian putih. Pada saat pembaptisan, setiap orang menerima pakaian putih sebagai lambang kemurnian hidup baru. Namun ketika seseorang meninggal dunia, ia diharapkan mempersembahkan kembali pakaian putih itu kepada Allah dalam keadaan tanpa noda. Jika pakaian itu masih ternoda dengan dosa ringan, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu. Purgatorium, dalam pengertian ini, bagaikan tempat pencucian kasih Allah, di mana jiwa dibersihkan dan dipulihkan agar kembali murni. Sebaliknya, jiwa yang telah sepenuhnya murni, yang mampu mempersembahkan pakaian putih tanpa noda sedikit pun, akan langsung diterima di surga. Sedangkan jiwa yang secara sadar menolak kasih dan kerahiman Allah tidak dapat masuk purgatorium. Dengan kehendak bebasnya sendiri, jiwa itu memilih untuk menjauh dari hadirat Tuhan, itulah yang disebut sebagai neraka. Neraka, dalam pandangan gereja, bukan tempat di mana seseorang dikirim, tetapi tempat yang dipilih sendiri oleh jiwa yang menolak untuk hidup di hadapan Allah yang penuh kasih dan belas asih. Purgatorium, sebaliknya, adalah wujud kerahiman Allah yang begitu besar. Di sanalah Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kesempatan kepada jiwa-jiwa untuk disempurnakan dalam cinta sebelum menikmati kemuliaan kekal bersamanya. Dengan demikian, api penyucian bukanlah ancaman, melainkan tanda kasih Allah yang tak berkesudahan. Ia tidak ingin ada satu pun dari umatnya yang hilang, tetapi semua disempurnakan, dimurnikan, dan dipersatukan kembali dalam kasih. Purgatorium mengingatkan kita bahwa belas kasih Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Bahwa di balik setiap kelemahan, masih ada kesempatan untuk disucikan dan disempurnakan oleh kasih-Nya.